Ya, baik. Selamat malam. Bersama Andi Budiono di sini akan memaparkan terkait dengan Information System Research Methodology. Baik, untuk riset sistem informasi tentunya ini mempunyai tiga pendekatan utama ya. Pertama, pendekatan yang berupa kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Itu fokusnya adalah pengujian hipotesis dan hubungan antar variabel. Kapan digunakan? Ya, saat model sudah jelas dan ingin mengukur dampak secara terukur. Contohnya apa? Misal pengaruh literasi digital terhadap niat penggunaan aplikasi layanan publik. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian apalagi pendekatan yang lain terhadap riset sistem informasi ini adalah pendekatan kualitatif. Tentunya ini fokus adalah terkait dengan pemahaman mendalam, makna dan konteks. Kapan ini digunakan? Ya saat mengeksplorasi fenomena baru atau kompleks. Sebagai contoh, mungkin misal studi fenomenologi terkait dengan pengalaman pegawai terhadap sistem e-office baru. Nah, ini akan sangat menarik jika dalam pendekatannya kualitatif. Yang terakhir adalah campuran atau mixed methods. Apa fokusnya? Ya, tentunya ini akan mengintegrasikan, memix pengukuran angka dan pemaknaan dari cerita. Kapan ini digunakan? Saat evaluasi komprehensif yang dibutuhkan. Contohnya apa? Untuk mengukur kepuasan pengguna secara kuantitatif tentunya, lalu mewawancarai responden untuk yang anomali atau yang skor terendah untuk memahami apa sih penyebabnya. Nah, ini merupakan dari metode kualitatif. Jadi akan di mix gabungan ya. Oke, kemudian contoh ya kuantitatif untuk studi kasus di BPJS Kesehatan itu mencoba membedah faktor suksesnya implementasi bisnis intelijen yang sedang betul-betul kita gunakan. Apa konteksnya? Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya kesuksesan implementasi aplikasi BI di BPJS Kesehatan. Bagaimana rincian metodologinya? Pertama terkait dengan pertanyaan riset. Bagaimana sih pengaruh kualitas sistem, informasi dan pelayanan terhadap pengguna, kepuasan pengguna dan apa netnya, manfaat bersihnya. Kemudian bagaimana desain penelitian itu sendiri? Tentu menggunakan pakai survei cross-seksional menggunakan kuesioner terstruktur. Kemudian framework apa yang digunakan? Menggunakan model teoritis yang digunakan terkait dengan keberhasilan suatu implementasi biasanya menggunakan Dillon and McLean yang diambil. Selanjutnya adalah terkait dengan sampel. Penggunaan internal pada level manajerial dari mulai kepala cabang, deputi direksi, analis di kantor cabang, wilayah, dan bahkan di kantor pusat BPJS Kesehatan. Bagaimana mengolah datanya, menganalisa datanya, ini akan menggunakan PLSM, ya, Partial Least Square Structural Equation Modeling, ya, untuk menguji hubungan kausal antar variabel. Oke, selanjutnya untuk kualitatif, perspektif lain di kasus di bisnis intelijen BPJS Kesehatan, mungkin dari hipotesa ya, misal hipotesanya adalah di salah satu manajer senior mengatakan, dashboardnya ada nih, datanya lengkap, tapi untuk keputusan penting, saya tetap lebih percaya intuisi dan laporan Excel dari tim saya. Nah, ini merupakan skenario hipotesa, bagaimana data kuantitatif memberitahu faktor apa yang berpengaruh? Tapi bagaimana ya jika kita ingin memahami mengapa sebagian manajer sangat mengandalkan dashboard BI ini, sementara yang lain resisten? Rancangannya, apa yang dilakukan dalam metode kualitatif, sama terkait dengan pertanyaan riset, mengapa dan bagaimana para manajer menggunakan atau tidak menggunakan. Kemudian dibuat desain penelitiannya, membuat studi kasus yang in-depth ya terhadap case study ini. Kemudian sampel, mungkin bisa diambil 10 atau 15 manajer, dipilih secara purposif berdasarkan peran atau tingkat ya untuk mewawancarai lebih dalam semi terstruktur. Kemudian melakukan analisa data. Analisa ini tematik ya untuk mengidentifikasikan pola dan tema kunci seperti hambatan, budaya yang berbasis data. Kemudian selanjutnya metode mix ya, mix metode atau metode campuran. Di sini hipotesanya, skenario-nya adalah mengukur apa dengan skala besar tentunya lalu menjelaskan mengapa dengan mendalam.
Tahapannya adalah menggunakan tahap pertama adalah dengan kuantitatif, tujuannya mengidentifikasi tren-tren apa sih yang secara umum terjadi. Kemudian metodologinya tentunya menyebarkan survei berskala besar, minimal misal 200 survei kepada pengguna aplikasi BI ini untuk mengukur faktor kesuksesan. Kemudian hasilnya, loh kok ada anomali atau misal bahwa ada 20% pengguna memilih skor kepuasannya sangat rendah. Dan ini akan dilanjutkan ke tahap 2 kualitatif, tujuannya adalah menjelaskan hasil dari anomali dari tahap satu. Metodologinya adalah melakukan wawancara mendalam ya, tentunya dengan 10 responden yang dipilih dari kelompok dengan skor kepuasan terendah. Hasilnya menemukan bahwa penyebabnya adalah kurangnya pelatihan ternyata dan laporan yang tidak relevan dengan KPI mereka. Apa ini yang menjadi insight hasil dari integrasi kedua pendekatan ini? Ternyata pemahaman holistiknya adalah masalahnya bukan teknis, tetapi kesenjangan antara sistem dan kebutuhan kerja pengguna. Oke, demikian pembahasan dari tiga metodologi. Terima kasih dan selamat malam.